Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan, Permisa, dan kita juga akan langsung kembali lagi terhubung dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti, silakan diberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi sebelum jeda, Bu Yanti. Ya, ini kan perkara pidana, seharusnya kita mengedepankan ajas praduga tak bersalah. Kenapa pada tahun 2016 setelah penggeledahan tidak dilakukan pemanggilan secara patut kepada Peggy Setiawan karena diketahui alamatnya dengan jelas dan keberadaannya pun diberitahu oleh keluarganya. Kemudian dalam amar putusan pun dijelaskan ciri-ciri DPO, yaitu kepada Peggy alias Perong itu adalah berambut keriting, tinggi badan pun tidak sama dengan Peggy Setiawan dan juga umur juga berbeda karena Peggy Setiawan saat ini berumur 27 tahun sementara dalam amar putusan itu sekitar umur 31 tahun. Jadi kami mohon ada transparansi dari pihak kepolisian dan kami pun tidak mendapatkan bukti-bukti secara jelas dari pihak kepolisian pada saat penetapan tersangka. Jadi kami mohon kami tim kuasa hukum mohon transparansi dari pihak kepolisian, itu aja. Baik, Bu Yanti, pada saat rumah dari Peggy ini digeledah dulu di tahun 2016, status Peggy sebagai apa, Bu? Pada saat itu, sudahkah ditetapkan sebagai tersangka? Belum, justru kami pun tidak tahu, tidak ada surat penggeledahan atau surat resmi dari pengadilan untuk menggeledah rumah Peggy dan pihak keluarga pun bingung ada apa kok rumah Peggy, rumah kami digeledah oleh pihak kepolisian tanpa ada pemberitahuan ataupun ada surat resmi. Makanya kenapa saat itu penyidikan tidak dilanjutkan untuk dilakukan pemanggilan terhadap Peggy Setiawan karena memang keberadaannya dia di Bandung dan rumahnya juga diketahui dengan jelas. Baik, Bang Aristo terjawab, bukan menjadi tersangka pada saat itu. Ya gini, soalnya tadi Bu Yanti juga bilang tidak ada surat-surat ya. Gini, proses menetapkan seorang menjadi tersangka itu adalah proses yang sangat serius. Ya, itu artinya negara memiliki cek kosong ya, kewenangan untuk menahan dia, menangkap dia, menyita barangnya, ya, melakukan upaya paksa. Nah, maka pertanyaan saya yang pertama adalah ketika proses itu pertama ada tidak surat perintah penggeledahannya, baik itu dari kepolisian maupun dari persetujuan izin pengadilan. Itu yang pertama. Ada nggak, Bu? Bu Yanti, tahun 2016 itu. Nggak ada sama sekali, tidak ada surat apapun. Oke. Kemudian yang kedua, 2016 dapat tidak? Pun tidak ada apapun. Dapat SPDP nggak, surat perintah dimulainya penyidikan? Dia nggak tahu. Kan pengacara. Tidak ada sama sekali surat apapun di tahun sampai 2016 sekarang itu. Makanya kan kami pun heran kenapa tidak dilakukan sampai sekarang, tidak ada. Artinya ketika itu tidak ada proses itu, jadi negara memerlukan dokumentasi itu untuk menjustifikasi, hey, apa yang saya lakukan ini sudah due process, sudah sesuai hukum. Makanya perlu ada surat-surat itu. Nah, kalau tidak ada surat-surat itu, maka konstruksi dari Peggy sebagai tersangka pada tahun 2016 itu sangat rapuh. Ya, itu sangat rapuh. Saya nggak tahu apa yang akan dilakukan polisi nanti ke depan. Ya, apakah si Peggy tertangkap ini kayaknya dia akan memeriksa ulang. Saya cukup yakin kalau itu faktanya yang disampaikan Bu Yanti benar, bahwa polisi ini akan mencoba mengkoreksi kesalahan-kesalahan itu dengan penyidikan baru, dengan membuka penyidikan baru. Yaitu SPDP-nya dimulai pada tahun misalnya 2024. Okay. Nah, itu bisa menjadi bahan juga kepada Bu Yanti ya untuk melihat bahwa ini proses ini yang 2016 ini tidak boleh dipakai lagi artinya. Karena dokumentasinya itu sudah tidak ada dan sudah tidak dilakukan dengan proper. Nah, nanti kita lihat yang di 2024 ini apa yang dia lakukan. Kalau sekarang sudah ada semua, Bu. Seperti SPDP, surat perintah penangkapan, SPDP penahanan. Sudah ada. Oh ya, sudah. Artinya betul dugaan saya. Sudah ada. Itu dicoba dikoreksi di tahun ini, ya. Tetapi kan artinya dia 2 kali nih orang ini ditetapkan tersangka kalau mau coba dikoreksi. Artinya ada 2 mestinya SPDP-nya, 2016 dan 2024. Nah, ini yang nanti bisa menjadi bahan Bu Yanti dan kawan-kawan untuk
pra-peradilan. Karena kalau ada 2 SPDP dia ditetapkan tersangka 2 kali, ini yang mana yang betul? Harus dibatalkan. Salah satu atau dua-duanya bisa dibatalkan. Tidak bisa dua-duanya sah. Baik, gitu, baik. Mbak Putri. Penutup juga sekaligus Pak Fredrik. Ya. Kalau menurut saya Bu Yanti maupun tim-timnya ini kan kuasa hukum yang baru. Sebentar Ibu, nanti ya Ibu. Boleh dilakukan setelah adanya DPO. Baik, ya Ibu. Oke, siap. Silakan Ibu, silakan dilanjutkan. Mohon maaf, Pak Fredrik. Silakan. Mohon maaf saya potong. Silakan Ibu. Apa Ibu yang mau Ibu sampaikan? Kan dalam amar putusan sudah ditetapkan adanya DPO, 3 DPO, tapi penetapan tersangka baru ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2024. Apakah itu tidak menyalahi SOP? Baik, itu yang Ibu tanyakan? Betul. Baik, ya silakan mungkin Pak Fredrik bisa jawab. Kalau masalah soal SOP, saya rasa Pak Yusuf dari Kompolnas lebih ngerti dari saya. Ya kan saya hanya menjawab bahwa Bu Yanti maupun tim-tim lainnya ini adalah kuasa hukum yang baru. Waktu 2016 bukan kuasa hukumnya Peggy. Sehingga dalam hal ini saya berkeyakinan penyidik tidak akan ceroboh, tidak mengeluarkan SPDP, tidak mengeluarkan surat penggeledahan pada saat penggeledah tahun 2016. Saya yakin, tapi bagaimanapun juga penyidik yang bisa menjawab, Mbak. Saya nggak tahu, ya kan? Tapi kalau misalkan sekarang ditetapkan SPDP yang baru, saya belum lihat isinya bagaimana. Kalau biasanya kasus yang serupa begini, umumnya disebutkan, ya itu ada misalkan menimbang daripada setahun ini dan sebagai surat TPO, kemudian dikeluarkan surat SPDP, sekarang dimulai penyidikan baru ketangkap gitu. Kemungkinan begitu, tapi masalah soal formilnya, nah Kompolnas yang punya wewenang jawab lah. Oke, baik. Mengenai pertanyaan Bu Yanti juga akan dijawab oleh Pak Yusuf dan juga nanti Bang Aristo. Silakan Pak Yusuf. Ya baik. Ini kasus penanganan kasusnya sendiri yang sudah putus pengadilan itu di luar sakat tatal ya. Prosesnya itu tidak pelimpahan berkas lah, kita melihatnya dari situ saja. Pelimpahan berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum itu tidak langsung P24. Istilah P24 itu diterima langsung lengkap. Tapi ada P19 beberapa kali. Ada petunjuk-petunjuk jasa yang harus dipenuhi, yang harus dilengkapi. Itu artinya ada kecermatan dari pihak jaksa penuntut umum dalam proses berkas penyidikan itu. Nah, yang kedua, kaitannya dengan SOP, ini yang kami sarankan untuk dilakukan audit investigatif agar akuntabilitasnya benar-benar jelas. Nah, yang ketiga, pada saat masih ditangani Polresta Cirebon, kalau sesuai dengan SOP kan penangkapan dengan penetapan tersangka itu berbeda. Di KUHP itu sendiri kan penangkapan koma. Tersangka itu kan baru belakangan ditetapkan sebagai objek pra-peradilan. Artinya penangkapan itu adalah objek pra-peradilan. Penangkapan itu kan didasari oleh bukti permulaan. Ketika ditangkap, ternyata buktinya tidak kuat, tidak bisa ditetapkan tersangka, sehingga harus dibebaskan. Nah, kan begitu. Nah, pada saat yang lain ini sudah ditangkap, berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh penyidik, didatanginlah rumah yang kemarin juga digeledah, yang kemarin penyidik Polda yang baru itu, pada saat didatangi itu sudah tidak ada siapa-siapa, sehingga ketika akan melakukan penyitaan pun sudah tidak bisa diberikan. Nah, itu kan masih di Polresta Cirebon. Tapi kan ini dilimpahkan ke Polda, pada saat pelimpahan di Polda itu ada hambatan yang dihadapi penyidik, pencabutan BAP. Namun dalam klarifikasi kami tentu penetapan tersangka 7 terpidana termasuk total 8 itu tidak hanya didasarkan pada pengakuan saksi, tapi ada alat bukti lain. Itu sudah kami lihat. Oleh karena itu kami menyarankan kepada penyidik yang barunya, apapun yang menjadi kelemahan-kelemahan yang lalu itu bisa disempurnakan, sehingga terkait dengan 3 DPO yang dicari itu benar-benar kuat pembuktiannya. Itu sudah kita sarankan. Waktu kita terbatas Bang Aristo, tapi saya berikan kesempatan Bang Aristo terakhir singkat saja menjawab pertanyaan dari Bu Yanti. Singkat saja Bang Aristo. Jadi pertama ya, memang susah ya untuk kita tidak menerka-nerka tadi apa yang terjadi, karena memang ada beberapa kejanggalan. Itu susah untuk kita tidak simpulkan seperti itu ya. Walaupun kita apresiasi juga polisi sudah bergerak cepat, tapi menurut saya penyidikannya ini harus transparan dan jangan terlalu defensif. Ya, jangan terlalu defensif. Yang kedua,
soal tadi nih, saya pikir ini dalam prosedurnya, ini ada 2 kali orang jadi tersangka. Kenapa? Yang pertama, ketika diterbitkan DPO, syarat penerbitan DPO itu dia sudah harus jadi tersangka. Artinya dia sudah tersangka pada waktu itu, tapi tersangkanya ini tidak diikuti dengan proper procedure, seperti surat-surat tadi. Nah sekarang ketika ini viral, dia tersangka lagi. Tadi dugaan saya dikoreksi. Nah ini menjadi 2 nih, ada 2 status tersangka. Jadi inilah sebenarnya yang nanti harus dijelaskan, ya dijelaskan statusnya apa berarti DPO, buktinya apa, dan sekarang apakah melanjutkan status ini atau baru menyidik baru. Kalau tidak, susah publik untuk tidak bertanya-tanya. Mohon maaf. Baik. Ya baik, semoga pertanyaan Bu Yanti tadi juga terjawab. Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga memberikan keterangan kepada kami. Bang Aristo terima kasih, Pak Yusuf terima kasih, Pak Fadli juga terima kasih semuanya. Para narasumber, setelah jeda Gita Malika juga akan menyajikan rangkaian data masih juga terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki sesaat lagi. Silakan Gita. Iya betul sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan menghadirkan informasi mengenai penggalian keterangan tentunya dari pihak kepolisian yang masih terus menggali keterangan dari sejumlah saksi. Kita akan hadirkan selengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.